Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masih di bab ke-8 hidrolisis garam pada subbab bagian derajat keasaman. Kita coba akan mengerjakan mengenai soal diskusinya ya, mengenai teori. Silahkan kalian pelajari sendiri. Terlalu banyak literatur yang sudah ada ya. Kita coba bahas latihan yang pertama. Jika diketahui KH klorat, ion klorat ya, pada suhu tertentu adalah 4 kali 10⁻⁷ tentukan pH dari larutan KClO 0,1. Nah, kita bisa mengetahui di situ ditentukan adalah KH-nya adalah yang nomor 1 ya, ini KH ClO min 4 kali 10⁻⁷. Kemudian konsentrasi KClO sama dengan 0,1 molar. Nah, seperti ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa reaksi KClO itu kan menjadi K positif plus ClO negatif. Kan gini. Nah, kalau di sini konsentrasinya adalah 0,1, otomatis ClO-nya juga konsentrasinya 0,1. Ya kan? Nah, kemudian kita bisa menghitung karena di sini diketahui KH-nya ya. KH-nya jadi kan dia berasal dari asam ya. Jadi kan ini nanti jadinya adalah KOH ini yang kita hidrolisiskan adalah ClO negatif ditambah H2O akan menjadi HClO ya, HClO asam klorat ditambah OH negatif kan gini. Nah, otomatis kita bisa menghitung karena dia ada OH negatif kita hitung konsentrasinya sama saja akar dari KH dikalikan ClO. Nah, seperti ini. Sama dengan akar dari KH-nya adalah 4 kali 10⁻⁷ dikalikan konsentrasi ClO-nya adalah 0,1 ya. 10⁻⁻1 sama dengan akar dari 4 kali 10⁻⁸ sama dengan 2 kali 10⁻⁴. Nah, ini adalah konsentrasi OH-nya. Nah, untuk POH-nya, POH sama dengan min log 2 kali 10⁻⁴ sama dengan 4 min 4 min log 2 iya kan. Nah, otomatis pH-nya adalah sama dengan 14 dikurangi 4 min log 2 atau sama dengan 10 plus log 2. Seperti ini. Selesai. Kemudian berikutnya adalah yang nomor ke berapa itu? 2 ya. Sebentar tadi. Cari buku dulu. Nah, cari buku dulu di sini. Nah, untuk yang kedua di situ, jika diketahui KB-nya NH32 kali 10⁻⁵, tentukan pH larutan NH4Cl 0,1. Nah, berarti kan yang diketahui adalah konsentrasi NH4Cl ya. NH4Cl-nya itu adalah 0,1 molar. Kemudian KBNH3-nya adalah 2 kali 10⁻⁵ seperti ini. Otomatis H positif sama dengan ya benar ya. Yang terhidrolisis kan ini. Yang terhidrolisis kan ini apa? Amoniaknya. NH4 maksud saya kan NH4 positif ya plus H2O itu kan jadi NH4OH plus H+. Nah, ini kan menghasilkan H+. Berarti H+-nya, konsentrasi H+-nya adalah akar dari
Nah, ingat ini adalah lemah. Sedangkan Cl-nya kan kuat, ya kan? Kemudian kalau ditinjau dari rumusannya, kalau untuk hidrolisis garam yang yang basanya lemah kemudian asamnya kuat, itu kan rumusannya adalah Kw per Kb dikalikan konsentrasi garamnya, NH4Cl atau garam di sini ya. Jadi untuk mencari konsentrasi H plusnya itu diperoleh dari Kw per Kb dikalikan konsentrasi garamnya. Nah, ini bisa kita langsung masukkan saja. Kw-nya itu kan jelas 10 pangkat min 14. Min 14 per 2 kali 10 pangkat min 5 ya. Min 5 kali konsentrasi NH4Cl-nya itu adalah, mana tadi? Nah, 0,1. Ya, 10 pangkat min 1. Nah, otomatis hasilnya adalah berapa nih? 2 pangkat min setengah. Ini kan 1/2 ini. Ini ke atas ya, berarti 10 pangkat 10 min 10 kali 10 pangkat min 10 di akar, berarti 10 pangkat min 5. Seperti ini. Nah, otomatis pH-nya adalah pH sama dengan min log 2 pangkat setengah kali 10 pangkat min 5. Kan gini. Nah, ini sama dengan berapa? Sama dengan setengah ya. Nah, sebentar. Iya, setengah log 2 plus 5. Nah, ini kan min setengah log sifat log itu kan perkalian log itu kan sama dengan penjumlahan logaritma, ya kan? Seperti itu. Kemudian yang nomor ketiga. Di situ ada larutan dengan KaCH3COOH 1,8 kali 10 pangkat min 5. Ka-nya ini udah diketahui ya. Kb-nya tentukan nilai pH dan pOH untuk larutan amonium asetat. Nah, ini untuk amonium asetat. Yang pertama 3, amonium asetat adalah NH4 NH4COOH. Ya. Itu kalau kita kok COOH CNH4 COO. Gini nulis saja masih salah ini. Amonium itu kan positif ya, berarti NH4, kemudian negatifnya adalah CH3COO. Gini, NH4 CH3COO ini menjadi NH4 positif plus CH3COO negatif. Nah, ini kan semua lemah ini. Ini bahasanya lemah, ini asamnya lemah juga. Berarti otomatis kita bisa mencari konsentrasi H positif sama dengan akar dari Kw dikalikan Ka dibagi Kb. Nah, ini tinggal dimasukkan aja. Akar, ini kan karena kasusnya semuanya lemah ya. Karena semua lemah itu kan terhidrolisis sempurna. Nah, karena terhidrolisis sempurna, rumusan untuk mencari H plusnya seperti ini. Kw kali Ka per Kb. Kw-nya adalah 10 pangkat min 14. Ka-nya di situ sudah diketahui. Untuk Ka-nya adalah 1,8 kali 1,8 kali 10 pangkat min 5. Kemudian Kb-nya bahasanya ya. Untuk Kb bahasanya adalah kita pakai yang 1,8 kali 10 pangkat min 5. Ya. Karena apa? NH4 plus dengan NH kan berasal dari NH3. Konsentrasinya kan sama. 1,8 kali 10 pangkat min 5. Jadi jangan bingung-bingung ya. Loh, kok konsentrasi NH4-nya nggak ada, Pak? Nah, NH4 itu kan nanti asalnya dari sini, NH3 gitu. Ini bisa dicoret ya. Sama dengan 10 pangkat min 7. Berarti otomatis pH-nya sama dengan min log 10 pangkat min 7 sama dengan 7. Selesai. Netral ya. Kemudian yang B. Di situ kita diminta untuk
larutan menentukan pH dan pOH-nya larutan amonium cyanida NH4Cn. Nah, itu kan jadi NH4 positif plus Cn negatif. Nah, ini lemah, ya. Kemudian ini juga lemah lagi ternyata. Nah, otomatis kita bisa mencari konsentrasi H positifnya. Konsentrasi H positifnya sama ya, karena terhidrolisis sempurna. Berarti Kw kali Ka dibagi Kb. Akar dari Kw-nya 10 pangkat min 14 kali Ka-nya adalah Ka-nya asamnya ya. Berarti berasal dari cyanidanya 5 kali 10 pangkat Ka, tetapan asamnya itu kan berasal dari asam cyanida. Berarti 5 kali 10 pangkat min 10. 5 kali 10 pangkat min 10 gini. Kemudian Kb-nya basanya ya. Yang basa kita peroleh dari nah ini 1,8 kali 10 pangkat min 5. 1,8 kali 10 pangkat min 5. Nah, tentunya hasil akhirnya adalah akar 3 kali 10 pangkat min 19 sama dengan 3 pangkat setengah dikalikan dengan 10 pangkat min 9,5. Nah, otomatis untuk mencari pH-nya, pH sama dengan min log dari ini 3 pangkat setengah kali 10 pangkat min 9,5. Nah, ini tutup kurung ya. Nanti kalau mencari logaritmanya jelas 9,5 dikurangi setengah log 3. Selesai. Kemudian berikutnya untuk yang nomor ke berapa itu? Ketiga, kemudian keempat ya. Untuk yang nomor keempat adalah jika diketahui tetapan asam asetat ini ya. Nah, asam asetat itu termasuknya lemah. Berapa derajat keasaman pH dari garam kalsium asetat yang dilarutkan sehingga memiliki konsentrasi 0,05 molar. Jadi kita diminta untuk mencari kelarutan garamnya. Nah, kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui. Di situ diketahui tetapan asamnya Ka asam CH3 COOH itu sama dengan 10 pangkat min 5 ya. Kemudian konsentrasinya larutan garam ya di situ ya. Larutan kalsium asetat CH3COO 2 kali ya ini ya. Nah, itu sama dengan 0,05. Nah, ini kalau kita pecah ya. CH3COO-Ca, aduh lupa lagi. 2 itu jadinya adalah 2CH3COO min plus Ca2 positif. Seperti ini. Nah, yang terhidrolisis kan otomatis ini nih. Terhidrolisis ya kan, CH3COO min plus H2O. Itu akan menjadi CH3COOH plus OH min. Nah, berarti kita bisa mencari OH minnya, konsentrasi OH min. Nah, ingat, ini yang lemah siapa? Yang lemah adalah ini. Ini lemah. Kalau ini kuat, kalsium golongan alkali tanah atau golongan 2A. Ya kan? Berarti kita bisa mencari konsentrasi OH min sama dengan akar dari Kw per Ka dikalikan garam, konsentrasi garamnya kali 2. Nah, kenapa kali 2? Nah, ini karena konsentrasi garamnya kan 2 kali. Ini kan koefisiennya 1. Ini kan konsentrasi 2, berarti dikalikan 2. Seperti itu. Jadi sama dengan akar dari Kw-nya 10 pangkat min 14 dibagi Ka-nya adalah 10 pangkat min 5 kali 0,05 dikalikan 2. Nah, hasil akhirnya adalah akar 10 pangkat min 10. Ini naik ke atas ya.
naik ke atas kan jadi 9. Ini kan 0,1. Min 9 masih dikalikan 0,1. Berarti kan 10 pangkat min 10. Di akar sama dengan 10 pangkat min 5. Otomatis pH sama dengan min log 10 pangkat min 5 sama dengan 5. Seperti itu. Nah, ini OH kok ya? Ini POH berarti, baru POH. Berarti otomatis pH sama dengan 14 kurangi 5 sama dengan 9. Selesai. Kemudian yang nomor kelima, sebanyak 0,84 gram natrium bikarbonat, MR-nya 84, bla bla bla. Kemudian 1 ml larutan tersebut diambil dan diencerkan lagi dengan air hingga 100 ml. Nah, ini rada-rada kompleks ini. Ya. Di sini pertama yang diketahui adalah natrium bikarbonatnya dulu. Jadi garam, kita cari mol masing-masing. Garam NaHCO3 itu dengan MR sama dengan 84, kemudian masanya sama dengan 0,84 gram. Nah, otomatis kan mol NaHCO3 itu sama dengan gram per MR. 0,84 dibagi 84 sama dengan 0,01 mol. Nah, kemudian kita bisa mencari molaritasnya. Molaritas pertama ini M1 sama dengan mol dibagi V kan. Nah, atau sama dengan molaritas itu kan rumusnya mol dibagi volume. Atau bisa kita tulis 0,01 mol dikali 1000 per 10 mili. Coret-coret sama dengan 1 molar. Seperti ini. Nah, ini pada posisi dilarutkan ke dalam 10 ml air. Ya kan? Kemudian 1 ml larutan air tersebut diambil dan diencerkan lagi dengan air 100 ml. Ya. Nah, ini berarti kasus yang pertama adalah diencerkan menjadi V2. Ini tadi V1 ya, sama dengan 100 mili. Ya kan? Nah, berarti kemudian 1 ml, tapi ini larutannya kan udah jadi konsentrasi 1 molar gini ya. Nah, kemudian diambil 1 mili. Nah, 1 mili berarti V1 sama dengan 1 ml. Nah, otomatis kita pakai kesetaraan pengenceran ya, yang mengatakan M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1. M2 nya yang jelas yang dicari, M2 kali V2 nya 100, M1 nya 1 kali 1, berarti otomatis M2 sama dengan 0,1/100 ya, 0,01 molar. Seperti ini. Bentar, cari kertas dulu. Oh, ini tanggung. Nah, ini sudah diencerkan ya, posisi sudah diencerkan. Karena sudah diencerkan, lalu kita bisa menghitung konsentrasi OH-nya terlebih dahulu. Ya. Loh, kenapa OH? Karena yang lemah adalah ion bikarbonatnya, bukan natriumnya. Ya kan? Nah, berarti OH min itu sama dengan akar KW per Ka kali garam. G itu garamnya. Ya. Sama dengan akar 10 pangkat min 14 per Ka-nya. Kita tahu Ka. Nah, bikarbonat, Ka bikarbonat adalah 10 pangkat min 5. Konsentrasi garamnya adalah konsentrasi garam yang baru, yang diencerkan.
Yang diencerkan itu ini. Jangan pakai yang 1 molar. Ya. Karena dia yang fokus yang pertanyaannya kan jika pada suhu tersebut diketahui Ka, hitung pH larutan setelah pengenceran kedua. Nah, berarti konsentrasi garamnya adalah berapa tadi? 0,01 ya, berarti 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2. Hasilnya adalah 10 pangkat min 11. 10 pangkat min 11 sama dengan 10 pangkat min 5,5. Otomatis POH sama dengan min log 10 pangkat min 5,5 sama dengan 5,5. Nah, otomatis pH-nya berapa? pH-nya ya tinggal dikurangkan aja. pH sama dengan 14 kurangi 5,5 sama dengan 8,5. Selesai. Seperti itu. Berikutnya yang nomor ke-6 ya. Nomor ke-6. Nah, ini kayaknya panjang lebar juga nih. Asam hipoklorit HClO memiliki Ka bla bla bla. Apabila 100 ml larutan asam hipoklorit 0,1 molar direaksikan dengan 25 ml larutan natrium hidroksida 0,4 molar, hitung pH akhir larutan. Nomor 6 ya. Nah, di situ asam hipoklorit itu HClO. Ka-nya 2 kali 10 pangkat min 8, kemudian N-nya ya, molnya, N itu kan mol ya, itu sama dengan 0,1 kali 0,1 juga ya, 0,1 M kali 0,1 liter sama dengan 0,01 mol. Kemudian yang kedua, kan ada dua ini, asam hipoklorit sama natrium hidroksida. Nah, kita hitung masing-masing molnya terlebih dahulu. Nah, ini sebagai N1 untuk hipoklorit. Kemudian ini N2 sama dengan 0,4 molar dikalikan dengan 0,25. Kalikan 25 mili itu berarti 0,0 ya. 0,025 liter. Nah, sama dengan 0,01 mol. Nah, reaksinya adalah HClO ditambah NaOH itu akan menghasilkan natrium klorat NaClO ditambah dengan H2O. Ya kan? Nah, pada posisi molnya ini 0,01 mol. 0,01 mol. Otomatis garamnya berapa? Kan garamnya berarti 0,01 mol juga. Ya kan? Karena ini pas kebetulan koefisiennya semuanya sama. Ini satu, ini satu, ini satu, ini satu. Iya kan? Nah, kalau sudah sama, ya berarti kita hasil reaksinya kan ini NaClO, ya, seperti itu. Konsentrasinya maksud saya, konsentrasinya adalah konsentrasi itu adalah mol dibagi V. Nah, sama dengan 0,01 mol dibagi V-nya. Nah, ingat, V-nya adalah V totalnya. V totalnya adalah 100 ditambah 25. Berarti kan 125 mili. Kalau dibagi ke dalam bentuk liter berarti 0,125 liter. Nah, ini tinggal dikalikan, berarti sama dengan dikalikan 1000 ya, berarti 10 per 125 sama dengan 8 kali 10 pangkat min 2 molar.
Nah, sekarang kita tinggal hitung konsentrasi yang terhidrolisis siapa? Yang terhidrolisis itu kan ClO, nggak mungkin Na, ya kan? Nggak mungkin Na. Kalau Na kan jelas kuat. Kalau ClO min plus H2O itu kan jadi HClO tanpa muatan ini. HClO plus OH min. Berarti kita cari konsentrasi OH min sama dengan akar KW per Ka ya kali konsentrasi garamnya. Nah, garamnya siapa? Garamnya adalah natrium klorid ya. Sama dengan akar KW-nya 10 pangkat min 14 per Ka-nya. Ka-nya tadi diketahui ya. 2 kali 10 pangkat min 8. Kemudian konsentrasi garamnya kan ini ya. Ini saya tulis di sini ya, garam. Nah, 8 kali 8 kali 10 pangkat min 2. Kan seperti ini. Ya kan? Nah, ini bisa dicoret aja nih. Ini 4. Berarti sama dengan akar dari 4 kali 10 pangkat. Ini ke atas ya. Berarti 6 min 16 tambah 8. Min 8 ya. Nah, sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4. Ya kan? Nah, pH-nya POH dulu sama dengan min log 2 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 4 min log 2. 4 min log 2. Nah, itu POH-nya. Berarti kalau pH-nya, pH sama dengan 14 dikurangi 4 min log 2. Sama dengan 14 kurangi 4 itu adalah 10 plus log 2. Selesai. Ya. Wah, sekali. Banyak ya ternyata oret-oretannya. Satu subbab ini. Luar biasa. Kemudian selanjutnya adalah yang nomor berapa tuh? Nomor 7 ya. Nomor 7. Nomor 7 dalam suatu tabung sebanyak 200 mili. Nah, ini ceritanya panjang lebar juga ini. Kayak yang seperti yang tadi. Pertama, identifikasi dulu apa yang diketahui. Dalam suatu tabung sebanyak 200 mili larutan amonium hidroksida 0,2 molar direaksikan dengan bla bla bla. Reaksi tersebut terjadi bla 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 bla. Wah. Daripada Pak Jul membaca, Pak Jul langsung identifikasi saja ya apa yang diketahui. Nanti enggak tenggorokannya cepat kering. Larutan amonium hidroksida 0,2 molar. Ya, 0,2 molar. NH4 OH. Ini sebenarnya bisa kita langsung hitung molnya ya. Kita bisa langsung hitung molnya. 0,2 molar 200 ml. Nah, ini kan mol NH4OH sama dengan 0,2 mol kali 0,2 liter sama dengan 0,04 mol. Ya kan? Kemudian di situ KB-nya diketahui ya. Amonium hidroksida diketahui KBNH4OH 10 pangkat min 5. Ka-nya juga diketahui. Nah, larutan HClO-nya sekarang kita kalau tadi kan amonium hidroksidanya, sekarang kita ke larutan HClO-nya. Jadi HClO sama dengan itu berapa itu? 100 mili dan 0,4 molar dan 100 ml. Nah, itu otomatis mol dari HClO sama dengan 0,4 molar kali 0,1 liter sama dengan 0,04 mol. Sama ternyata molnya ya. Ka-nya adalah
HClO sama dengan Ka-nya 4 kali 10 pangkat min 7. 4 kali 10 pangkat min 7. Seperti ini. Kemudian yang pertama adalah kita diminta untuk mencari setelah terjadi reaksi. Nah, ada kata setelah terjadi reaksi, berarti kita reaksikan dulu. Reaksi berarti NH4OH plus HClO ya, itu menjadi NH4ClO plus H2O. Nah, ini 0,04. Ini 0,04. Nah, berarti nggak ada reaksi pembatas ya, karena di sini semua sudah setara ya. Ya kan? Oh, bentar. Sudah setara ya, H2 ini HClO. Ya, sudah setara. Berarti otomatis konsentrasi garamnya kan juga sama 0,04. Gini. Ya kan? Nah, ini kalau posisi seperti ini, kalau ini sama ya. Ini berarti ini semuanya habis bereaksi, maksudnya tidak ada sisanya. Nah, kemudian karena garamnya ini ya, karena ini sama-sama berasal dari lemah ya. Ini basanya lemah. Asamnya lemah juga. Nah, otomatis kita bisa menghitung konsentrasi H positifnya dari akar dari KW kalikan KA dibagi KB. KB sama dengan akar dari 10 pangkat min 14 kali 14 ini ya. Kali KA-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 7 dibagi KB-nya adalah 10 pangkat min 5. Nah, berarti sama dengan akar dari 4 kali ini min 21 kurangi 16 ya, min 16 kali 10 pangkat min 16. Nah, berarti konsentrasi H positifnya adalah 2 kali 10 pangkat min 8. Otomatis pH sama dengan log min log 2 kali 10 pangkat min 8. Sama dengan, benar ya, 2 kali 10 min 8. Berarti 8 dikurangi log 2. Nah, seperti ini. Selesai. Nomor yang ke-7. Berikutnya yang nomor ke-8. Nah, ini ada soal cerita. Yang nomor ke-8. Nomor ke-8 ya ini ya. Kita diminta untuk mencermati teks berikut untuk menjawab soal nomor 8 dan 9. Reaksi pembentukan garam. Kemudian reaksi pembentukan garam itu ya, benar. Gelas diisi HCN. Kemudian gelas A HCN, kemudian gelas B KOH, gelas A dan B dituangkan ke gelas C, berarti dicampur ya. Pada tahap berikutnya ke dalam gelas C tersebut ditambahkan lagi 0,74 gram. Wah, ini lumayan kompleks nih. Nah, berarti kita cukup urusannya dengan mol, menghitung mol dulu, ya kan? Nah, kemudian molnya sebentar. Oh, ini masing-masing pertanyaan bisa kok ya. Kita cari jumlah mol HCN, berarti bisa menghitung satu persatu itu. 8A berarti mol HCN itu sama dengan mol itu kan M kali V, ya kan? Molaritasnya adalah 0,4 kali 0,1 liter sama dengan 0,04 mol. Kemudian mol KOH sama dengan M kali V juga. KOH-nya adalah 0,2 molar kali 0,1 liter
sama dengan 0,02 mol. Ya kan? Kemudian mol kalsium hidroksidanya. Karena kan ditambahkan ini. Mol CaOH 2 kali sama dengan gram per mr. Gram per mr ya. Gram per mr. Gramnya 0,74. Terus mr-nya 74. Berarti sama dengan 0,01 mol. Nah, berarti A sudah terjawab. B sudah terjawab. Nah, namun di sini pada reaksi pertama di gelas C, reaksi pembatasnya adalah, nah berarti ini direaksikan aja HCN dengan KOH. Reaksi 1. HCN tambah KOH itu menjadi KCN plus H2O. Ya kan? Nah, ini mula-mula reaksi setimbang. Mula-mula reaksi setimbang. Mula-mula HCN-nya kan 0,04 tuh. 0,04, KOH-nya 0,02, ya kan? Nah, kita lihat, ini kan sudah setara ini. Sudah setara. Nah, semua koefisiennya 1, tinggal dibagi aja ini. Dibagi 1 kan 0,04, ini 0,02. Nah, antara 0,04 dengan 0,02, karena dibagi 1 kan hasilnya tetap ya. Itu kan lebih kecil 0,02. Otomatis yang habis siapa? Ini habis. Habis. Nah, berarti ini 0,02, 0,02. Ini kosong, sisanya adalah 0,02 mol. Ini juga 0,02, ini 0,02. Kan gitu. Ya kan? Nah, kemudian pertanyaannya pada reaksi pertama, reaksi pembatasnya adalah kalium hidroksida. Sisa HCN setelah reaksi pertama adalah 0,02 mol. Jumlah mol kalsium hidroksida ditambahkan ke dalam gelas C adalah 0,01 mol. Ya. Selesai ini. Nah, kemudian reaksi kedua ini. Ya. Reaksi kedua adalah KCN. KCN direaksikan dengan gelas C itu kan KCN ya ini ya. Oh, benar KCN ya. Berarti kita mereaksikan KCN lah. KCN reaksi 2. Ditambah KCN ditambah kalsium hidroksida. Nah, akan menjadi nah ini kan nggak perlu anu ya, nggak perlu, mestinya nanti yang dicari adalah ini kan nanti jadi CaCN, kalsium CN 2 kali plus KOH. Iya benar ya. Ini 2. Ini 2. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini kan mula-mula reaksi setimbang. Nah, KCN-nya mula-mula itu adalah 0,02. Kemudian kalsium hidroksidanya adalah 0,01. Nah, sama ternyata. Ya. Ternyata sama ini. Sama, ya. Berarti kalau ini kan 0,01, ini 0,02, habis. Ini otomatis 0,01. Ini juga 0,01. Ya kan? Nah, pada larutan tersebut terdapat 2 garam. Bukan 1 garam ya.
1 garam. Sorry, ini ada 1 garam. Garamnya kan ini. Ya kan? Yang terhidrolisis kalsium tidak terhidrolisis. Cn terhidrolisis sebagian. Coba tadi hidrolisis Cn mana ya? Cn itu termasuk lemah. Jadi lupa lagi Pak Sul. Lemah, ya lemah. Berarti yang terhidrolisis adalah Cn. Ya, yang terhidrolisis adalah Cn. Karena yang terhidrolisis adalah Cn, ya. Yang terhidrolisis kan ini, garamnya kan ini. CaCN 2 kali. Itu menjadi kalsium 2 positif plus 2 Cn negatif. Nah, ini yang ini kuat. Ini lemah. Nah, otomatis yang terhidrolisis adalah Cn negatif ya. Ditambah H2O akan menghasilkan HCN plus OH negatif. Ya kan? Nah, berarti otomatis kalau kita mau cari konsentrasi OH negatifnya, ya, konsentrasi garam yang kita ini kan garamnya kan dari sini. Ini garam ya, saya tulis garam. Nah, berarti kan garamnya berdasarkan ini. Kita bisa cari nah, ini kan konsentrasinya 0,01. Iya kan? 0,01 mol, bukan konsentrasi ya, mol. Nah, otomatis konsentrasi garam sama dengan mol dibagi V. Molnya adalah 0,01 mol dibagi volumenya berapa? Nah, volumenya adalah ini 100. Ini 100. Ya kan, 200. Ya kan? 100 mili tambah 100 mili. Berarti 200 mili. Sama dengan 200 mili. Sama dengan 0,2 liter. Ini bagi 0,2 liter. Ya kan? Sama saja 0,05. 0,05 molar. Nah, ini fokusnya pakai garam yang ini ya. Nggak ada garam lain. Ini bukan garam ya ini. Ini basa ini. Ya. Nah, otomatis kita bisa cari bahwa apa tadi? Ini sudah ketemu ya, konsentrasi garamnya kan ini. Berarti sesuai hidrolisisnya. Nah, berarti kan konsentrasi OH- sama dengan akar KW per Ka dikalikan konsentrasi garamnya. Ya kan? Sama dengan akar 10 pangkat min 14 per Ka-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 10 dikalikan dengan sebentar. Garamnya ada 2 ya. Garam KCN sama garam ini. Sorry. Garam KCN sama garam CaCN. Nah, sekarang hitung garam. Ini garam 2 ya ini. Ini garam 2. Kemudian ini garam 1. Nah, ini G2. Nah, berarti otomatis G1 sama dengan mol per V. Molnya berapa? 0,02 mol. Nah, dibagi dengan berapa ini? HCN sama dengan 0,2. 100 tambah 100 ya. 100 mili tambah 100 mili
200 mili sama dengan 0,2 liter. Ini 0,2 liter sama dengan 0,1 molar. Nah, berarti ada garamnya ada 2 ini. Ya, berarti kita perlu tambahkan di situ. Ya. G12. Nah, berarti G12 sama saja 0,1 ditambah G1. G12 sama dengan konsentrasi G1 tambah konsentrasi G2. Sama dengan berapa? Dijumlahkan ya. Nah, kemudian dimasukkan ke sini. G12. Seperti itu. Dah, silahkan dilanjut. Ya, ini kan pertanyaan terakhir ini. Nomor 9. Ini clue-nya udah saya antarkan segini kayak gini. Ya, silahkan dilanjut. Jadi ada posisi ada 2 garam 1 dan garam 2. Gitu ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.